Boleh saya balik dulu ke definisi Di psikologi dengan hukum itu adalah ilmu bahasa yang bertolak belakang. Soal lie detector. Ya. Katanya Setelah Jessica diperiksa dengan menggunakan lie detector, dia lolos. Oke teman-teman, jadi kembali lagi di channel FKR Project ya, yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di konten ini. Konten kali ini kita bakal ngebahas nih ya, Dewi Tafiani Walinda. Sebenarnya ini yang menantang ya, dari spekulasi dari Sarlito ya. Nah, kalau kalian belum nonton video Sarlito itu kayaknya lebih video part satunya deh. Nah, jadi di sini kita bakal ngelihat Dewi Tafiani mengklarifikasinya seperti apa. Ini berhasil data-data yang gua research ataupun yang gua temui. Mari kita bahas di konten ini. Kalau pendapat Dr. Sarlito itu semua bohong ataupun salah guys. Kita lihat seperti apa tanggapan Dewi Tafiani Walinda. Dan siapa dia? Mari kita bahas di channel ini. Oh ya, sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifin tombol loncengnya di bawah ini guys. Dan kalian juga bisa mendukung channel ini dengan kalian memberi super thanks di bawah ini ya teman-teman. Dan gue akan ucapin terima kasih di akhir video. Dan kita bakal bacain juga top komen dan komen-komen kalian dari super thanks ya. Oke, langsung aja kita nggak usah berlama-lama. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Gue pengen kenalin dulu nih ya, siapa itu Dewi Tafiani. Kalian dengerin dulu ya di video ini. Kita dengerin. Psikolog dari Universitas Indonesia, Dewi Tafiani Walinda. Psikolog dari Universitas Indonesia. Oke, berarti dengan Dr. Sarlito itu sama-sama dari UI teman-teman ya. Wah, gokil ya. Sama-sama dari UI nih, tapi berbeda pendapat. Oke, kenapa nih? Hadirkan dalam sidang terdakwa Jessica Kumala Wongso. Selain itu, tim kuasa hukum berencana untuk mendatangkan 2 saksi lain. Kuasa hukum mendatangkan psikolog untuk menanggapi kesimpulan psikolog dari jaksa penuntut umum tentang Jessica. Sebelumnya, kuasa hukum merasa kesimpulan psikolog JPU terdahulu terlalu memojokkan Jessica dan tidak berasal dari rangkaian penilaian yang seharusnya. Metodologi berupa observasi yang dilakukan terhadap individu tidaklah cukup berdiri sendiri. Menurut Dewi, asesmen psikologi yang komprehensif harus dilakukan menggunakan multi-method, multi-rater, dan juga multi-tools. Kesimpulan seharusnya diambil setelah berbagai cara dilakukan, mulai observasi, wawancara, hingga tes psikologi. Keadaan warasnya ya, bukan soal profiling. Pak Guci, ya kan? Tapi kalau kita arahkan. Oke, nah jadi dia punya pandangan yang berbeda dari Sarlito. Itu yang pengen gue garis bawahi. Dan satu hal lagi, sama-sama dari Universitas Indonesia, yaitu UI teman-teman ya. Kok bisa sesama-sama psikolog, sama-sama dari universitas yang sama, belajarnya gimana? Apakah beda gitu? Oh, bisa aja ya, beda kelas, beda dosen. Oke, ini ya. Oke, seperti apa sih yang dibantah? Kalau kalian udah nonton video sebelumnya, itu tuh ngebahas tentang tas Jessica yang di atas. Nah, kali ini kita bakal ngebahas dari sudut pandang Dewi tentang tas yang taruh di atas guys. Seperti apa? Kita coba dengerin. Saudara mengatakan untuk bisa melakukan penilaian wajar atau tidak wajar, layak atau tidak layak, itu haruslah menggunakan multi method, multi rater, dan multi tools. Ya. Apakah kalau hanya dilakukan observasi saja cukup? Tidak Pak, karena apalagi menyangkut penilaian kepada individu. Kita tidak mungkin menyimpulkan dari satu alat saja. Tidak mungkin, tidak ilmiah. Umpamanya, lazimkah seorang membawa paper bag meletakkan di meja gitu ya? Ya. Oke. Sebelum ini gue bahas sedikit biar kalian nggak bingung ya. Jadi kenapa paper bag ini dibahas? Jadi paper bag ini yang benar-benar sangat dicurigai. Dan kenapa psikolog-psikolog ini dihadirkan? Sebenarnya karena bukti-bukti yang buat Jessica membunuh Mirna
itu tidak ada yang kuat sama sekali. Jadi JPU, jaksa penuntut berusaha mencari tentang kejanggalan-kejanggalan yang ada di Jessica gitu. Makanya ahli-ahli psikolog itu semua menilai. Contoh, kalau kalian ingat mata Jessica yang madep matanya ke atas ya, itu yang dinilai dengan Prof. Edi. Nah itu kan psikolog. Nah itu. Jadi psikolog ini memang benar-benar dihadirkan. Jadi yang perkara kuat ini adalah tas ya teman-teman. Karena tas itu yang membuat kamera ataupun CCTV nggak kelihatan apa yang dilakukan Jessica di belakang paper bag tersebut. Oke. Jadi psikolog menuduh nih ya, Jessica menaruh racun segala macam ya. Psikolog itu dicurigai banget ya. Sama kalau nggak salah dokter Profesor Sarlito teman-teman. Ya, oke. Kita masuk lagi ke kontennya. Harusnya kalian udah paham ya. Lazimkah orang melakukan pesan minuman close bill? Nah ini kan dinanyakan, ahli yang kemarin itu mengatakan, wah itu saya sudah observasi. Bagaimana caranya? Oh saya lihat di kafe umumnya, dia bilang gitu kan. Nah sebenarnya ukuran yang dipakai untuk menentukan umumnya, lazimnya itu apa sih sebenarnya? Boleh saya balik dulu ke definisi observasi Pak, supaya ya oke. Gitu. Supaya tadi dari saya kira kadang-kadang semuanya merasa sama, padahal pengertiannya terbalik-balik antara awam dengan ilmiah. Observasi memang artinya mengamati, memperhatikan. Setiap orang, Pak, semua, kita semua ini penonton di rumah, penonton di dalam sini, itu mengamati, melihat. Tapi arti antara psikologi ilmiah dengan di awam itu beda. Kalau di psikologi adalah metode, nah ini bedanya ini. Nah bisa dilihat nih Pak, saya bacakan salah satu atau tidak perlu Pak? Jelaskan aja. Jelaskan, oke. Yang pertama bahwa metodenya itu kalau ilmiah psikologi harus sistematis, terukur dan terencana, ya. Sementara kalau awam spontan aja, kita mau lihat aja, suka-suka gitu loh. Jadi itu. Kemudian yang kedua, kita harus ada tujuan. Melihat apa ini? Tidak semuanya Pak dilihat. Misalnya saya sekarang nih, saya lihat gerak-gerik, misalnya Bapak majelis hakim nih, saya lihat apanya ini? Oh bagaimana beliau memperhatikan saya bicara, itu aja. Bagaimana tentang perhatian beliau. Nggak bisa, oh Pak beliau misalnya tangannya lagi sendakep gini nih, berarti kurang dekat sama saya. Bukan itu, tapi bagaimana memperhatikan saya bicarakan. Kemudian yang ketiga, dicatat, detail, terstruktur. Ada caranya mencatatnya. Tadi misalnya perilaku tadi, berapa kali Bapak memperhatikan kita berikan. Kemudian kalau misalnya spontan, terserah aja nggak ada catatannya, apa aja. Kemudian yang keempat, terlatih. Jadi kita dilatih Pak. Kita sekolah 6 tahun, kita dilatih untuk misalnya menjadi observer, ditambah lagi asesor. Yang satu tidak terlatih. Sehingga kesimpulannya, yang satu objektif karena dikombinasikan dengan yang lain, dengan tes wawancara, sementara yang awam karena ingin melihat semuanya, ya udah nggak ada subjektif, dia aja suka-suka menilai apa aja bisa jadi gitu Pak. Jadi untuk saudara kalau umpamanya seperti dilakukan oleh Ratih itu, dia pergi katanya ke kafe, sering dia ke kafe hanya mengamati, lantas dia sampai pada kesimpulan umumnya, lazimnya itu nggak diperkenalkan secara metodologi. Ya, silakan dilihat perbandingan awam dan ilmiah, tinggal menilainya aja Pak, saya tidak perlu menjawab. Dia nggak mau ngejawab karena mungkin dia takut juga salah ngomong, tapi kita bisa garis bawahi bahwa yang dilakukan dokter Sarlito itu menilai Jessica melakukan kecurigaan, karena kan pada umumnya, jadi dokter Sarlito itu nekanin teman-teman, pada umumnya orang ke kafe nggak naruh tas di atas gitu ya. Kalau sekarang sih ya menurut gue sekarang udah jadi hal umum gitu, ketika lo punya barang yang cukup mahal ditaruh di atas. Nah itulah, jadi ini dari sisi yang berbeda teman-teman ya. Gimana menurut kalian? Oke, next kita lanjut lagi ke tanggapan dari Dr. Dewi ya, ahli psikolog. Oke, kita coba dengerin. Tekankan teman-teman ya. Ini yang menarik adalah ilmu psikologi itu tidak bisa sama dengan hukum ya. Kalau hukum benar-benar
harus ada kepastian ya, kayak barang bukti segala macam. Sedangkan psikologi kan kita cuma menilai dari mata, ini mana itu belum tentu benar ya gitu. Oke, ini yang ditekankan. Oke, menarik ya. Oke, jadi di sini gue bisa garis bawahi cukup panjang ya. Bentar, cukup panjang ya teman-teman untuk video yang ini ya. Mencernanya agak sulit sih, tapi gue bisa menggarisbawahi apakah mungkin ini yang menyebabkan psikolog yang dimana Prof. Sarlito itu minta maaf ke Jessica. Dia terlalu gesah-gesah ya mengambil keputusan bahwa Jessica psikopat. Karena dari psikologi ketika Jessica nangis itu kan dinilai teman-teman. Ketika Jessica nggak nangis itu dinilai juga. Terus saat Jessica diwawancarai matanya ke atas itu dinilai oleh psikolog-psikolog itu, oleh JPU ya, jaksa penuntut umumnya ya. Nah itu harusnya nggak boleh seperti itu gitu, itu malah memberatkan Jessica. Oke, ini mungkin yang membuat Prof. Sarlito minta maaf. Oke, sebenarnya udah terjawab sih ya. Oke ya, apa yang disampaikan Bu Dewi ini atau apa tadi Dokter Dewi ini udah terjawab teman-teman ya. Next kita masuk ke percakapan wawancara yang terbaru teman-teman. Jadi gue nemuin wawancara terbaru nih ya. Jadi ini baru 1 bulan yang lalu. Oke, kita coba dengerin dulu seperti apa. Gue belum denger ya. Maksudnya begini, porsinya pemeriksaan tuh nggak terlalu banyak malah sebetulnya. Tapi maksudnya tuh itu dijadikan dasar. Banyak dijadikan dasar karena pemeriksaannya itu argumen CCTV. Jadi bukan yang lain-lain, bukan misalnya cyanida segala macam, tapi justru perilakunya dia yang dijadikan hal yang memojokkan Jessica. Itu yang saya nggak setuju. Harusnya itu hanya sebagai petunjuk sebetulnya ya kan. Kemudian nanti alat bukti yang sesungguhnya itu yang jadi masalah, dan terutama tadi pemeriksaan. Jadi hakim dan JPU memutuskan lewat psikolog. Kok aneh? Terus? Jadi profiling Jessica tadi itu tidak dilakukan dengan lengkap. Maksudnya profiling di sini gimana, kemudian profiling dia di Australia itu gimana. Harusnya proper, harusnya semuanya itu full dilengkapi. Jangan dari satu sisi aja, dari sisi yang lain. Nah, saya rasa ini mungkin sepertinya karena opini publik udah tergiring. Sepertinya penegak hukum tuh kayak harus terburu-buru, tergesa. Pokoknya harus ada ada target seperti itu. Suasananya. Oke, ini gue setuju sih. Emang banyak banget yang menyudutkan Jessica ya. Kalau diundang ke podcast kan saya yakin Jessica bersalah. Setuju sih nih statement ini. Terus? Bukan berarti salah, tapi iyalah, bukan berarti salah. Sampai firm dulu baru dipastikan. Ya tadi sekali lagi ini karena kondisinya karena coverage media sudah berlebihan, sehingga untuk pelajaran ke depannya kalau kasus-kasus seperti ini mohon tidak lagi. Dan ternyata memang sekarang nggak bisa 24 seperti lagi, pertama dan terakhir itu. Dan kemudian juga saran saya kemarin kepada ahli bekas Hakim Agung, saya mengatakan bagaimana kemungkinan misalnya hakim itu diisolasi. Jadi diisolasi kalau ada masalah jaksa juga. Jadi misalnya mereka tidak terpengaruh dengan publik. Ya jadi mereka pure, mereka sidang ini ya. Tidak ada tekanan, tertutup tidak ya. ada penggiringan opini. Jadi mereka betul-betul berpikir yang dari hanya alat bukti itu aja tanpa ada pengaruh dari apapun. Tapi itu kayaknya belum bisa seperti itu. Kalau di Amerika seperti juri kan diisolasi ya. Di sini tertutup belum ya. Itu, cuman kalau dari media sudah mulai dibatasi dan nggak boleh lagi media tuh di tempat sidang full, nggak boleh lagi seperti itu. Ya. Ada nggak sih tekanan yang terlihat secara psikologi dari Jessica? Kita tahu mungkin Bang Toto mengatakan setelah selesai sidang dia masuk ke ruangan justru dia terlihat menangis. Ya. Itu yang ibu lihat juga nggak sih selama pendampingan pada saat itu? Saya kebetulan hanya lihat pada waktu setelah, karena saya sebelum saya jadi ahli kan nggak boleh ketemu. Kita nggak boleh ketemu Jessica, jadi karena saya harus imparsial kan. Setelah itu pas waktu putusan, kebetulan saya diminta untuk sedikit mendampingi ya gitu. Ya tadi ada yang berbeda sebetulnya. Jadi maksudnya dia tuh Jessica ini sebetulnya mungkin orang yang belum tahu, dia agak kurang ngerti karena dia terlalu lama di sana. Jadi dia apa persidangan dan bahasa perbincangan tuh dia seringkali nanya sebetulnya. Tadi ngapain seperti itu. Jadi ini yang mungkin orang banyak yang belum tahu. Jadi dia tuh kurang
bukan bahasa aja, karena kan cepet ya sidang itu cepet lama sekali gitu, jadi terlalu penuh gitu. Bayangkan Anda 40 kali sidang duduk di situ dari pagi sampai malam. Banyak banget. Bayangkan, 40 kali sidang guys. Bisa masuk itu udah di luar nalar sebetulnya. Jadi nggak semua dia menyerap, ya nggak bisa dia nyerap semua yang sidang. Dan secara manusiawi kalau kita lihat, kita akan begitu, semua orang bakal begitu. Jadi akhirnya ya juga sebetulnya kadang nggak ngerti, didiem aja seperti itu. Itu memang benar sih seperti itu. Tapi kita nggak bisa meminta orang untuk misalnya sedih atau gimana, tiap-tiap orang beda. Jadi ini udah terjawab ya. Kenapa di Jessica itu banyak diemnya ya? Karena tidak terlalu paham dengan persidangan yang ada di Indonesia. Karena dia udah lama banget tinggal di Australia kalau nggak salah ya. Dari tahun 2008 apa 2006, maaf ya kalau misalnya salah. Karena seingat gue sih di tahun itu dia pindah ke Australia bareng ya keluarganya gitu. Dan ini baru-baru ini aja dia balik di tahun 2015 ataupun 2016, gue agak lupa. Nah itu dia baru balik dan tiba-tiba dia masuk ke persidangan langsung ya. Oke. Terus? Nggak sama untuk menghadapi segala sesuatu itu aja. Nah, image yang dibangun adalah ketika Jessica memiliki kepribadian ganda. Iya. Pribadian ganda kenapa nih? Selama Ibu melihat Jessica selama saat persidangan. Iya, ini sekali lagi. Oke. Jadi gue pengen jelasin sedikit nih. Mungkin ada yang belum tahu ataupun belum paham tentang kepribadian ganda. Jadi ini Pak Edi nih, gue ingat banget kata-katanya Pak Edi. Kalau Jessica itu punya kepribadian ganda, ya. Dia memiliki kepribadian ganda. Yang dimana itu udah ditekankan juga sama Edi ya. Ini Jessica ini bahaya gitu. Dia tuh punya kepribadian ganda, psikopat gitu ya. Dia di persidangan kelihatan polos, tidak mengerti apa-apa, sedih. Tapi di belakangnya dia adalah psikopat. Oke, kepribadian ganda seperti itu yang dibahas sebenarnya ya. Kayaknya Deddy Corbuzier juga sempat bahas ya teman-teman. Labeling seperti itu. Selalu labeling. Dan tadi saya katakan bahwa apapun yang dia lakukan itu salah semua. Ya kan? Jadi dalam situasi seperti itu kita nggak adil kalau kita akhirnya dalam apapun dia lakukan dia salah dan dia tahu itu. Dia tahu bahwa dia curhat bahwa apapun dia lakukan dia salah. Dan kemudian apapun setiap kali ada hal baru, setiap kali ada apa, ini selalu butuh labeling. Jadi kayak kasihan si Jessica ya. Kan dia di pembelaan dia ngomong seperti itu. Nah, itu yang saya ingin dudukkan. Jadi janganlah terjadi seperti itu. Tolong kalau misalnya persidangan itu kita fair juga. Jadi terdakwa itu seharusnya sebelum menyatakan bersalah ya dia dalam posisi nggak bersalah, ya kan? Tidak ada labeling seperti itu. Dan sekarang pun muncul lagi labeling itu. Contohnya di suatu podcast dibilang psikopat. Saya bilang ini apa haknya hostnya psikopat dia mengatakan psikopat. Dia bukan psikolog. Inisialnya D. Ya, mohon maaf dengan segala mungkin dia lebih terkenal ya kan seperti itu. Dia inisialnya D. Dia nggak ada hak sama sekali mengatakan seorang psikopat. Karena dia bukan psikolog. Dia hanya melihat, dia hanya tahu, dia psikopat itu seperti apa. Ya kan? Itu yang kita mohon semuanya menahan diri juga. Jadi jangan mentang-mentang dikenal orang, jangan mentang-mentang podcastnya laku dilihat orang dengan mudahnya mengatakan itu. Bagi kita psikolog dan psikiater, kita tidak akan mengumbar itu. Karena kita harus memeriksa dulu, kita tahu dan itu pun hasilnya kita rahasiakan. Pada banyak kita nggak itu seperti itu. Itu pelajaran. Berarti artinya kalau ditanya soal bagaimana psikologi dari seorang Jessica, apa yang Ibu bisa sampaikan di sini kira-kira? Iya, gimana? Seperti apa? Secara singkat aja. Oke. Apakah ciri-ciri yang dikatakan memiliki kepribadian ganda, psikopat atau pembunuh dengan adakah ciri-ciri itu? Iya. Justru tuh Mas, saya mohon maaf dengan sangat ya. Justru saya sangat menghormati profesi psikologi, saya sangat menghargai pemeriksaan dan saya juga menegur setiap orang juga yang tidak berkepentingan untuk dengan mudahnya mengenai labeling. Berarti jadi melarang ya. Yang Mas katakan tadi semuanya itu hanya berhak di ruang pemeriksaan dan hanya berhak misalnya kita berhadapan dengan hakim dan itu tertutup.
tidak boleh disebarluaskan dan akhirnya menjadikan itu konsumsi umum. Karena tidak semua orang tahu definisinya yang sebutkan lagi. Karena orang mendengar kata-kata itu akan bisa 2, 3, 5 pandangan seperti itu. Jadi dengan segala rasa hormat bahwa yang tadi dikatakan semuanya itu saya tidak berhak menjawabnya karena itu bukan justru sebagai psikolog yang baik guys, kita tidak akan melakukan hal itu. Intinya nggak boleh lah ya. Tidak salah saya nonton di salah satu talk show yang gua hadirkan itu membahas soal lie detector. Katanya ada penggunaan atau informasinya kurang jelas apakah itu digunakan atau pada saat digunakan Jessica tidak menandakan bahwa atau tidak berguna lah alat itu. Seperti apa sih? Oke, gue pengen bahas juga lie detector. Kita coba masuk ke lie detector ya. Oke, kita lihat ya. Dari Jessica telah dilakukan tes kebohongan atau tes lie detector dan ternyata setelah Jessica diperiksa dengan menggunakan lie detector dia lolos pada pemeriksaan tersebut. Kalau Jessica telah dinyatakan lolos, mengapa tidak dilakukan pemeriksaan lie detector kepada saksi-saksi yang lain? Wih, nah itu ya. Jadi Jessica udah dilakukan lie detector tapi dia tidak bersalah gitu. Oke, tidak ada keanehan. Dia berkata jujur. Oke, terus dijawab apa nih sama ahli psikolognya? Oh yes, itu ada seperti itu. Tapi saya yang perlu Mas ketahui dan mungkin publik juga mungkin belum tahu juga, yang saya baca di BAP dan yang lain-lain itu ada tata caranya, suasananya, keadaannya itu yang nggak sesuai dengan seharusnya. Saya sampai ke itu aja, ya kan? Jadi mungkin ada sedikit kesalahan-kesalahan prosedural atau mungkin ada sedikit hal-hal lain yang tidak keluar kan. Tapi ini semua kan balik lagi tadi saya selalu ingatkan bahwa metode tata caranya, tempatnya, kemudian suasananya dia. Kemudian kadang-kadang pemeriksaannya dari satu pemeriksaan itu waktu cepat sekali dan ini mungkin akhirnya yang menjebol hasilnya jadi beda, ya kan. Saya nggak bisa menilai itu benar atau salah, tetapi yang saya katakan tadi karena pemeriksaannya itu juga seperti beruntun ya, nggak ada jedanya, kemudian seperti pemeriksaan ini langsung sambung yang ini, nah itu memberikan hasil-hasil yang nggak keluar atau seperti itu aja. Oke, terus? Kalau tidak salah Prof. Edi mengatakan justru lie detektornya lah yang merasa tertipu dengan psikologi Jessica gitu. Oh iya. Dengan segala hormat dengan Prof tadi, beliau nggak tahu kan kita bidangnya masih, walaupun Prof juga belum tentu ahli di bidangnya itu ya. Dengan rasa hormat, maksud saya mungkin kita lebih baik menahan diri. Jadi artinya itu lebih baik menahan diri, Prof. Siapapun menahan diri karena bukti semuanya itu kan sudah terangkum. Jadi gini, jangan kita membuat hal baru di luar persidangan, ya kan? Ya udah aja, kan persidangan semua udah direkam semua, udah ada semua. Jadi baik dari pihak penegak hukum pun, dari pihak ini pun kita jangan membela seolah menambah lagi misalnya hal-hal baru, keterangan kayak CCTV baru, ya? bisa begitu gitu loh. Tapi cukuplah itu selesai pada waktu misalnya sidang. Taste the coolest flavor, LA Ice Purple Boost. Itu, dan saya pribadi pun saya katakan saya hanya menjadikan Indonesia lebih baik. Jadi mungkin ada yang salah, saya rasa mungkin nggak salah sepenuhnya ya. Artinya tuh saya mengatakan ini seperti peristiwanya prewed yang di Bromo itu. Niatnya misalnya hanya media misalnya supaya bagus, ada flare seperti itu kan. Tapi ternyata berlebihan akhirnya kebakaran. Nah ini seperti itu juga. Oh iya. Ingin ada media coverage, tapi akhirnya tidak tercover, akhirnya menjadi berlebihan, akhirnya dicurigai. Semua pihak ini bekerjanya itu adalah dengan overacting, ya kan? Kemudian dengan overacting. Jadi ketelitian jadi berkurang seperti itu. Jadi prosedur jadi banyak terlewatkan, itu aja sebetulnya. Gitu. Oke Bu, kalau kita balik lagi ke
pokok utama soal psikolog. Kalau tadi Ibu mengatakan ada kejanggalan pada saat mungkin pemeriksaannya mungkin sedikit dan terlalu cepat, tidak sesuai prosedural. Betul. Ada kejanggalan lain nggak sih Bu yang Ibu lihat pada saat itu? Tadi, maksudnya tadi itu tata caranya tadi itu, misalnya begini. Orang tata caranya? Yang contohnya gini. Yang memeriksa itu malah yang porsinya besar bukan psikolog, malah kriminolog. Yang buat jadi ya ada psikolognya, tetapi yang membuat kesimpulan adalah kriminolognya. Walaupun kriminolog itu profesor, tapi dengan segala hormat dia juga tidak berhak untuk memberikan deskripsi karena bidangnya bukan itu. Dan tadi itu justru beliau memberikan kesimpulan dari fisiognomi, dari misalnya pola muka, bentuk wajah segala macam. Bentuk wajah. Itu saya kira udah nggak lagi orang di situ. Ya kita bener. Kalau operasi plastik gimana nanti? Berubah dong penilaiannya tadi itu. Jadi kembalilah kita kepada core kita, ilmu masing-masing, ya kan? Jadi kesimpulannya itu diambil dari ilmunya masing-masing. Itu aja, kalau saya hanya di situ aja. Tolong jadi, dan kemudian kalau memang profiling kurang lengkap, kenapa nggak di ini lagi? Pemeriksaan lagi dilakukan ya dengan waktu saat itu ya. Itu aja supaya kita mendapatkan yang maksimal semuanya. Jadi akhirnya jadi ada keputusan psikolog bukti-bukti cepet ya, tertulis yang memang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian memang sesuai dengan prosedur, is okay gitu. Saya hanya di situ aja, tugas saya untuk mendudukkan semua ini supaya kembali ke yang sebenarnya, itu aja. Ya. Oke, kita beralih ke Netflix lagi. Ya, Netflix ya. Ketika mungkin dulu masyarakat banyak yang justru antipati kepada Jessica, justru sekarang berbalik, justru malah menjadi simpati. Nah, melihat psikologi masyarakat kita dengan adanya tayangan ini dan akhirnya kami pun juga sebagai awak media kembali mengulas kembali. Seperti apa dari tanggapan Ibu sendiri? Saya sebetulnya justru agak prihatin. Kenapa? Maksudnya begini, agak mudah terombang-ambing masyarakat ini. Kemarin saya juga ada di salah satu podcast menanyakan seperti Mas itu. Saya mengatakan begini, seharusnya masyarakat belajar. Jadi jangan mudah misalnya melakukan labeling, jangan mudah judgement. Jadi tolong kalau melihat sesuatu itu kita harus lihat sisi lain. Jadi sudut pandang lain. Jadi itu. Jadi akhirnya kita ini mudah terombang-ambing. Dan yang katakan waktu itu sebetulnya kita dari pihak dari Jessica opininya supaya jangan cenderung berat sebelah seperti itu, tapi kita nggak berhasil pada saat itu. Opininya jangan opini udah sangat kuat sekali bahwa Jessica pokoknya salah aja. Jadi kita memberi tolong pandangan lain. Nah ternyata Netflix itu kalau dulu misalnya 80-20, sih Netflix justru membuka halal itu. Nah pada saat tapi dirangkum. Nah masyarakat melihatnya udah tenang, udah nyaman melihatnya 1,5 jam. Jadi itu merangkum semuanya. Nah sifat dari masyarakat tuh Mas biasanya dia tidak menyenangi hal yang lama. Di matanya aja Jessica kan salah kan. Jadi hal yang berbau alat bukti udah nggak lagi. Nah justru mereka lebih tertarik hal lain, misalnya bukti baru, seolah-olah hal-hal yang padahal itu sudah ada di sidang. Tapi mereka merasa bahwa itu tuh, berarti seperti ini ya. Kenapa saya yakin ini? Karena ada seorang ini kemarin di podcast itu ada sutradara dokumenter, dia pun nggak melihat pada waktu sidang. Dan dia juga mempercayai juga bahwa Jessica salah. Tapi dia dengan lihat Netflix, artinya dia netral kan? Ternyata dia melihat bahwa ada sisi lain yang dulu belum terungkap. Yang saya jelaskan bahwa itu sudah ada Pak. Dia bilang dia nggak tahu dulu. Jadi ternyata banyak orang yang... Tapi emang sih gue juga kagak nonton persidangan. Karena persidangan aja sampai 40 kali tuh. Kebayang lah ya. Satu video durasinya bukan 1 jam. Berjam-jam guys ya. Live-nya itu berjam-jam. Ya wajar sih ya. Jadi kita mungkin dulu karena menurut gue juga gak terlalu merhatiin. Mungkin ya gue masih umur belum merhatiin berita lah ya pada waktu itu. Dan emang sidangnya panjang banget teman-teman. Gue akui sih.
mungkin kalau kalian nonton kalian pasti bakal ngantuk buat yang nggak ngerti hukum. Tapi emang dipersingkat oleh Netflix, dan Netflix juga pinter gitu ya. Yang dibahas itu rangkuman semua gitu. Yang dibahas A sampai Z dirangkum jadi satu ya. Kejanggalan-kejanggalan masuk semua di situ. Keren sih Netflix. Gak kebayang ya berapa sidang tuh yang ditonton Netflix. Tidak tahu keterangan itu gitu loh, walaupun sudah ada gitu. Nah inilah pinternya, saya bilang sekali lagi pinternya Netflix ya, nggak tahu ini Netflix is Netflix ya. Itu yang mereka cari supaya misalnya bagaimanapun dia sisi komersial kan ya, jadi supaya orang suka, jadi dia tahu situasi masyarakat Indonesia bagaimana misalnya orang tidak menyukai hal yang lama, orang menyukai yang baru, jadi ada cerita. Kalau yang lama kan udah selesai ceritanya. Iya, kalau selesai. ini kan jadi nyambung ceritanya, apalagi dibumbui dengan saya katakan tadi dengan Sambo, ada cerita dihubung-hubungkan bahwa Sambo dapat karma lah. Kemudian Krisnamurti misalnya dapat karma karena jadi nggak naik pangkat, itu obrolan ibu-ibu yang apa ya, yang sangat laku. Dan malah ada cerita seorang supir Grab, dia mengatakan bahwa istrinya tiap hari update soal Jessica saat ini. Padahal 7 tahun lalu istrinya nggak seperti itu. Nah itu saya bilang. Tapi emang nggak bisa dipungkiri ya, kalau kita belajar dari kasus Sambo gitu ya, yang berkaitan ini, ada permainan saat pada waktu otopsi gitu kan. Di kasus Sambo itu ada permainan otopsi, ada permainan CCTV, banyak banget permainan yang dilakukan Sambo, sehingga kita bisa yakin Jessica ini mungkin ada permainan juga di situ ya pada waktu otopsi ya. Bahkan dokter Jaya itu yakinin itu tidak otopsi, tapi JPU yakin itu otopsi. Nah itu yang membuat ya mungkin ada keterkaitan dengan kasus-kasus Sambo. Sambo aja bisa dibermainin, apalagi yang menanganin kasusnya itu Krisnamurti dan Sambo, teman-teman ya. Luar biasa. Ya itu dia. Itu gak dipungkiri Sambo masih berhubungan banget dengan kasus ini. Saya nggak tahu ya kerja Netflix seperti apa itu. Saya yang pelaku yang dari sana, saya juga surprise juga. Baru kan kita 2 tahun yang lalu itu, awal tahun yang lalu atau gimana ya. Jadi ya, Pak Oto bilang bagus mereka banget juga bilang bahwa belum tentu ditayangkan kan. Belum tentu seperti, jadi kita tolong diam. Saya jujur saya lupa. Saya sudah lupa Mas, sudah melupakan itu semua. Dan tapi kok 2 tahun yang lalu kalau nggak salah dari yang orang muda-muda, anak muda-muda yang dulunya nggak ngikutin. Anak saya misalnya, anak Gen Z sekarang. Jadi teman saya tahu dari anaknya. Nah ini mungkin fenomena bahwa sekarang memang orang itu dari sosial media, orang ingin cerita dari sosial media yang beda lagi, viral itu tadi. Ya nggak tahu lah, tapi saya merasa bahwa pelajarannya bahwa orang Indonesia itu agak mudah terpengaruh ya. Maksudnya itu mohon sebetulnya agak bagus juga sih. Maksudnya artinya tuh kurang punya pendirian sebetulnya. Jadi condongnya agak kurang bagus. Jadi harusnya mulai belajar untuk misalnya. Saya udah nonton, makanya jadi saya bilang ya saya. Oke, udah nonton. Kebetulan kita bahas kan, yang saya tahu syutingnya ya. itu memang jujur aja mereka sungguh-sungguh. Jadi mereka nggak main-main dengan kru yang sebanyak itu, dan yang mewawancarai adalah sutradaranya langsung. Jadi luar biasa. Saya itu syutingnya setengah hari, kemudian pertanyaannya itu banyak sekali, dan sutradaranya langsung dengan bahasa Inggris dia nanya ke saya, walaupun diartikan ya. Dan yang dia tanya itu dia tahu persis yang dia tanyakan, gitu. Jadi dari hasil pertanyaan saya setengah hari itu saya hanya muncul sebegitu, cuma sebentar 2 klip. Dan yang ditanyakan saya juga ditanyakan yang lain. Jadi bagaimana dia merajut cerita sehingga akhirnya yang viral dari saya itu mungkin yang soal sinetron tadi, bahwa ini jadi sinetron lagi sambung dengan Marcelianti. Kemudian saya katakan bahwa ada peran antagonis dan protagonis. Akhirnya yang antagonis itu ada orang cantik dan protagonis yang kurang cantik. Jadi akhirnya halo efek bahwa yang Jessica karena dia memang kurang cantik, kemudian dia kurang hal yang beda dengan Mirna. Jadi yang efek ke belakangnya itu pokoknya istilah negatif semua seperti itu.
Oh, jadi terungkap ya kalau kalian nonton video tentang jasa Sandi yang gue bongkar itu kan dia di waktu wawancara oleh Netflix itu 2 tahun yang lalu, kemungkinan sama ya teman-teman, 2 tahun yang lalu, dan itu ternyata yang ditanyakan banyak, tapi yang dia ambil oleh sutradara itu yang janggal-janggal saja dan yang bikin aneh nih, makin menarik nih ya. Wah, gila, berarti gokil banget ya teman-teman tentang sutradara Netflix pun sampai turun langsung teman-teman ya. Gokil. Pantesan videonya viral ya. Terus aja. Boleh rekap dikit nggak sih kok mungkin yang tadi Ibu bilang bahwa itu sudah ada di persidangan Betul, lalu. betul. Kira-kira apa Bu yang mungkin tadi Ibu mengatakan bahwa ada sutradara iya apa? dokumenter yang Iya. bilang ini kayaknya dulu nggak ada di Bu. Tadi Ibu sempat ngomong. Iya, saya bilang. Bu, sedikit Bu. Contohnya misalnya mengenai yang saya katakan tadi bahwa alat bukti apa ya? Mengenai saya lupa ya. Yang di Netflix, waduh, saya harus ingetin dulu. Yang di Netflix contohnya misalnya yang mengenai bahwa tadi cyanida tadi dan segala macam tadi yang tangannya tadi loh. Ya, perilaku Jessica tadi bahwa dia dikatakan dia itu misalnya dia psikopat segala macam semua itu sudah ada di persidangan. Dan menurut saya juga membantahnya, Mas. Dan kemudian juga bahwa saya katakan di sidang itu bahwa orangnya terpengaruh semua. Bahwa artinya Jessica itu sudah salah dari awal, itu saya katakan di sidang. Jadi artinya itu jadi dia sudah bersalah sebelum disalahkan. Jadi efeknya akhirnya semua perilaku Jessica itu salah semua. Walaupun perilaku itu sebetulnya biasa aja gitu loh. Itu dia bilang dia nggak tahu saya menangan itu, nggak ngikutin. Tapi dia lihat bahwa oh iya ya ternyata memang sebetulnya menaruh tas segala macam semua itu biasa aja. Dan kemudian juga artinya sikap-sikap Jessica sebetulnya umum dilakukan orang siapapun orangnya misalnya. Tapi dia akhirnya tahu bahwa sebetulnya alat bukti yang seharusnya itu malah nggak ada, yang lebih menonjol ada pemeriksaan perilakunya dia, bukan tentang malah justru cyanidanya itu. Nah itu dia bilang, padahal waktu di sidang itu sudah terangin semua. Sudah ada di sidang 7 tahun yang lalu, bahwa di sidang itu kita dari ahli Jessica mengatakan bahwa kenapa pemeriksaan ini hanya difokuskan pada perilaku dia dan pada CCTV. Itu udah terangkan tuh Mas, panjang lebar semua udah sering gitu loh. Dan toh nggak kelihatan dan perilakunya tidak ada, bukti dia menaruhkan itu tidak ada, seperti itu, ya kan? Oke, sebenarnya ini garis bawahi itu ya teman-teman. Ini udah cukup lah ya. Kalau kalian mau nonton full, kalian bisa langsung aja masuk ke Star Pro ini. Ya, inilah videonya. Jadi ya emang gue garis bawahi aja titiknya, jadi sampai sini aja. Jadi bukti yang menuduh Jessica bersalah itu nggak ada sama sekali. Yang cuma ditekani adalah psikolognya lah ya, psikologinya kayak gimana itu yang ditekani malahan. Bahwa Bu Dewi sendiri bilang psikolog dengan barang bukti, dengan hukum itu nggak bisa jadi satu gitu. Tapi itu cuma bisa jadi petunjuk saja, nggak boleh diambil gitu ya. Psikolog ini cuma buat jadi batu loncatan gitu ya, sebagai petunjuk teman-teman. Tapi pada waktu persidangan itu diambil. Itulah yang kesalahan dari JPU. Hakim pun setuju gitu ya. Yang paling gue inget banget adalah tentang matanya Jessica yang ngadep ke atas pas wawancara. Nah itu dia mulai ngarang tuh, ataupun dia mulai berbohong. Terus yang paling gue inget lagi pada momen Jessica nggak nangis, terus tiba-tiba Jessica nangis pun bersalah. Itu sih ya yang diungkap oleh video-video ya. Itu sih yang gue dapet teman-teman. Jadi kalian kayak gimana tentang Dewi Horea ya, ahli psikolog yang menantang Prof. Sarlito ini. Nah ini adalah penantangnya, bahwa kita udah ngebahas juga kenapa Sarlito minta maaf ya, karena mungkin dia ngerasa bersalah, kok keputusan gue diambil mentah-mentah nih oleh jaksa penuntut umum dengan hakim ya, kok diambil. Harusnya posisi psikolog itu cuma buat sebagai petunjuk atau batu loncatan. Nah, mungkin itu sih ya, dia ngerasa bersalah juga ya, kasihan juga ya, atau dia dibayar.
Dadah. Nanti makin banyak opini, mungkin kalian bisa langsung aja berkolom komen. Tapi ini untuk sebelum menutup akhir video, seperti biasa aku bakal bacain top komen dari video gua ini. Let's go. Oke, ada 13, ada 10, ada 12. Oke, komen pertama dari Chandra Edogawa. Jika sang jaksa merasa dijebak Netflix, maka seharusnya sang jaksa menuntut Netflix. Mengapa sang jaksa tidak menuntut Netflix? Padahal kan seorang jaksa penuntut yang paham perkara tuntutan menuntut. Iya, logis banget ya Chandra. Kenapa kira-kira ya? Kayak mungkin mereka menyesal gitu ya gara-gara kayak malah membongkar rahasianya sendiri gitu ya. Banyak banget kejanggalan ya. Dan karena kasus Jessica ini ya banyak banget orang-orang yang emang naik jabatan ya. Next, dari komen kedua dari @laisilai6340. Saya orang Malaysia dan saya mengikuti kasus ini di tahun 2016. Dan memang banyak kejanggalan yang menghairankan saya waktu itu. Bapaknya Mirna meletakkan sendiri foto di meja hakim dan mereka lebih percaya Amelia dalam kurung memandikan jenazah dibandingkan dengan seorang dokter sebagai seorang yang belajar bahagian kesehatan. Saya juga setuju dengan yang semua dokter Jaya katakan. Salam dari negeri jiran. Gokil. Kasus ini pun sampai Malaysia ya. Oke, salam dari Malaysia ya. Ya itulah ya. Jaksa-jaksa belajar dari data, sedangkan Dokter Jaya belajar dari mayatnya langsung. Mereka lebih percaya sama data. Itu aja sih ya. Atau disetting juga nih ya. Next, dari @sukamto7028. JPU Sandi harus dimiskinkan dan langsung dijebloskan ke penjara karena dia tidak bisa membuktikan bahwa di tubuh Mirna ada cyanida. Dia cuma kelihatan manusia, tapi mulutnya iblis. Cuma iblis yang tega menghukum dan menyiksa Jessica. Bukan iblis, cuma hilaf aja gitu karena uang. Gak bercanda teman-teman, bercanda. Nanti gue bermasalah gitu ya. Nah inilah ya top komen dari kalian ya. Thank you banget yang sudah komen dari Chandra, Laisa, dan Suka dan teman-teman yang lainnya. Sorry banget gua nggak bisa nyebutkan dan bacakan komen-komen kalian satu persatu. Dan thank you banget yang sudah komen, dan jangan pernah bosan buat selalu komen di setiap video yang gua upload agar tetap rame dengan komen-komen kalian yang tentunya menarik. Dan gue di sini Fadli undur diri. Sampai jumpa di next video. Kalau ada salah kata balik lagi mohon dimaafkan ya, karena aku juga hanya manusia biasa. Dan gue Fadli undur diri. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.